Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kristianto, program studi pendidikan ekonomi Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2018. Saya akan membawakan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Let go of the riddle. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani axios, yaitu berarti keluarga, dan nomos yang berarti peraturan, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mempercapai kemakmuran. Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Para ahli, menurut Muhammad Hatta, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Adam Smith. Ilmu ekonomi secara sistematik mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengelola sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Let go of the riddle. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dikelompokkan dalam 1. Ilmu ekonomi dekritif. Ilmu ekonomi dekritif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. 2. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Manfaat teori ekonomi terasa sekali sebagai seorang yang akan menetapkan suatu kebijakan ekonomi atau seorang pengamat ekonomi. Ruang lingkup meliputi 2. Ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian seangket atau keseluruhan, misalnya permintaan masyarakat, produksi nasional, pendapatan nasional, dan lain-lain. Ekonomi makro bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual, misalnya perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Dan ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi. Cabang-cabang ilmu ekonomi ada 8. Pertama, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan yang lain. Yang kedua, ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokuskan
pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Dan yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antara bangsa-bangsa. Ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah. Ilmu ekonomi sumber daya alam (SDA). Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Dan yang selanjutnya yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia (SDM). Ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi membahas faktor produksi tenaga kerja. Yang terakhir, yang kedelapan, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. We'll stand. Let go of the riddle. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah guna suatu barang. Dalam melakukan kegiatan produksi harus selalu berdoman dengan prinsip ekonomi. Ia akan berusaha untuk memproduksi barang serta jasa, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mungkin dengan sarana produksi yang memiliki olahannya. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Dalam melakukan suatu kegiatan distribusi selalu berdoman dengan prinsip ekonomi. Ia akan membeli barang kepada produsen dan menyalurkannya kepada konsumen dengan cara serta berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin baginya. Penerapan prinsip ekonomi bagi distributor pada prinsipnya ialah bisa menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen secara tepat, cepat, serta dan biaya yang murah, akan tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumen. Konsumen merupakan suatu kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi guna dari suatu barang, seperti hal produsen serta distributor. Dalam melakukan suatu kegiatan, konsumen harus selalu berpedoman prinsip ekonomi. Sekian dari pembahasan dari materi konsep dasar ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.